Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina fillah, dimanapun berada, kita berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir, yaitu Ustaz Hasan Basri di channel sama. Kita akan membahas daripada hukum mim bersukun. Minggu lalu kita sudah membahas daripada hukum nun bersukun atau nun mati dan tanwin. Itu ada 4 perkara. Mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Kemudian pada hari ini kita akan membahas daripada hukum mim bersukun. Itu hukum mim bersukun ada 3 perkara yang muncul apabila huruf mim yang disukunkan itu bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada 3. Yang pertama ikhfa. Di sini bukan ikhfa khalqi atau ikhfa hakiki. Kita kemarin sudah membahas daripada ikhfa hakiki, tapi sekarang ikhfanya adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga ijhar syafawi. Masuk yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Kita sudah tahu bahwa ikhfa itu artinya asatru, artinya samar. Syafawi itu artinya bibir. Kalau asyafatain 2 bibir, tapi kalau syafawi itu bibir. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Menurut nazam di dalam kitab Iqra'ul Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ahkamul ulama salah satu liman dobat ikhfa'un wa idghamun wa izharun faqat. Hukum mim bersukun menurut para ulama itu ada 3 bagian, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi, dan yang ketiga ijhar syafawi. Kita masuk yang pertama ijhar syafawi. Ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama apabila huruf mim bersukun itu bertemu dengan huruf ba. Yang kedua terjadi antara 2 kalimat, dan yang ketiga adalah terjadinya proses guna. Kemudian kita ngambil contoh daripada ikhfa syafawi. Contoh mim bersukun bertemu dengan huruf ba. Jadi kalau kalian bertemu di Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, mim bersukun atau mim disukunkan bertemu dengan huruf ba, itu bacanya ikhfa syafawi. Contohnya diperhatikan, hum bimu'minin. Jadi hum jangan terlalu panjang. Itu cukup 2 harokat atau 2 ketukan. Itu 2 harokat atau 1 alif. Hum bimu'minin. Contoh yang lain, tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Kemudian contoh yang lain ada lagi, fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Ketika mengucapkan mim yang disukunkan bertemu dengan huruf ba itu 2 ketukan, maka itu disebutnya adalah ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki, kemarin sudah tahu bahwa itu ada 15 huruf dan terbagi menjadi 3. Awsat, ab'ad, dan aqrab. Kalau ikhfa syafawi hurufnya cuma
ada satu mim bersukun bertemu dengan huruf ba, itu udah gak salah, pasti ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua, ya, idgham mimi. Idgham mimi atau disebut juga dengan idgham mutamatsilin. Ya, idgham mutamatsilin. Kenapa disebut idgham mimi? Ya, kita sudah tahu bahwa idgham itu artinya memasukkan, mimi artinya mim. Ya, mim. Jadi mim bersukun bertemu dengan huruf mim, maka disebut juga idgham mimi. Atau kenapa disebut idgham mutamatsilin? Yang lebih populer itu idgham mimi. Kenapa disebut idgham mutamatsilin? Karena ya, huruf idgham, ya, karena huruf yang berhadapan dengan ya, huruf mim itu sama baiknya dari makhraj ataupun dari sifatnya. Jadi mim ketemu mim itu udah gak salah, pasti idgham mutamatsilin atau idgham mimi. Ya. Mim yang disukunkan ketemu dengan mim yang diharokatkan, maka disebut idgham mimi. Ya. Pasti di Al-Quran ketika kalian membaca Al-Quran, mim sukun kemudian bertemu dengan huruf mim yang diharokat, itu udah gak salah, pasti hukumnya idgham mimi. Ya. Atau idgham mutamatsilin. Kita ambil contoh huruf mim yang disukunkan bertemu dengan huruf mim. Ya. Diperhatikan contohnya. Lahum mathala, lahum mathala. Contoh yang lain. Lakum ma fil ardh, lakum ma fil ardh. Atau ayat yang lain. Lebih mudahnya alaihim muqsadah, ya, alaihim muqsadah. Itu mim bersukun bertemu dengan huruf mim, ya, dua biar ini harus dirapatkan, ya. Jadi huruf mim yang disebutkan masuk tuh kepada huruf mim yang diharokat, ya. Alaihim muqsadah. Itu jangan terlalu panjang, alaihim, salah. Nah, cukup sama kayak tadi, dua ketukan atau dua harokat. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Dan yang terakhir yaitu ijhar syafawi. Kalau minggu yang lalu kita membahas ijhar khalqi, ya. Jelas di tenggorokan. Ijhar artinya jelas, khalqi artinya di tenggorokan. Tapi kalau ijhar syafawi, ya, itu jelas di bibir, ya. Kalau kemarin jelas di tenggorokan, itu hurufnya ada 6. Kalau ijhar syafawi itu hurufnya selain bertemu huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, ya. Kalau mim bersukun bertemu dengan huruf hijaiyah apapun, ya, kalau 28 berarti, ya, itu dari sisanya ada 26. Ya, kalau mim dan ba udah pasti ikhfa syafawi dengan idgham mimi. Yang sisanya 26 huruf hijaiyah itu namanya ijhar syafawi. Ya. Huruf mim bersukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka disebut juga ijhar syafawi. Ya, jadi jelas di jelas di bibir bacanya. Kita ngambil contoh, ya, daripada huruf ijhar syafawi. Contohnya, ya, dari alif atau dari hamzah. Aantum asyaddu. Kemudian contoh daripada ha, ya, alaihim hafizin, alaihim hafizin. Ya. Contoh kha, hum khairul bariyah, hum khairul bariyah. Ya, itu bisa mengaplikasikannya atau mencari contoh yang lain. Maka nama huruf mim bersukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba,
maka udah gak salah, pasti itu namanya hukumnya ijhar syafawi. Ya, itu ketiga daripada hukum mim bersukun. Ya, yang ikhfa syafawi, idgham mimi dengan ijhar syafawi itu semuanya bacaannya 2 ketukan atau 2 harokat, jangan terlalu panjang. Ya, nanti kita teruskan daripada pembagian idgham, karena idgham itu pembagiannya banyak. Ya, idgham itu pembagiannya banyak. Yang kemarin kita menjelaskan idgham bigunah dengan idgham bila gunah. Nah, sekarang idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Nanti ada pembagian idgham. Kan idgham itu pembagiannya banyak. Kalau ijhar dengan ikhfa mungkin sampai sini penjelasannya. Ada ikhfa, ijhar khalqi, ijhar syafawi, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi. Tapi idgham nanti ada. Ya, kita lanjutkan nanti pembahasan minggu yang akan datang tentang pembagian idgham. Mungkin sampai di sini pembelajarnya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Allah kasih kepahaman, Allah kasih kepahaman dalam kita belajar. Allah kasih kemudahan untuk kita belajar sehingga kita tidak bosan untuk terus belajar dan belajar. Karena kalau kita terus belajar, mengasah otak kita, semakin kita belajar, semakin berkembanglah otak kita, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui tentang ilmu tajwid yang harus diterapkan di dalam pembacaan Al-Quran. Sampai di sini kita membaca doa kifaratul majlis. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.